Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana mengkonversi bilangan dengan sistem bilangan biner, heksadesimal, dan oktal. Sebelumnya kita lihat dulu sistem bilangan yang ada yang akan kita bahas. Pertama adalah bilangan biner, yaitu bilangan dengan jumlah simbol adalah 2, di mana bilangan itu terdiri dari 2, yaitu keadaan 0 dan 1. Bilangan biner ini sering disebut dengan keadaan dalam elektronika, yaitu keadaan on dan off. Sedangkan oktal adalah bilangan dengan jumlah bilangan 8, simbolnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan ini bisa digunakan untuk software. Sedangkan bilangan yang ketiga adalah heksadesimal, yaitu jumlahnya ada 16, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 maka tidak mungkin menggunakan angka 10 karena angka 10 adalah 2 digit, sehingga menggunakan huruf A, B, C, D, dan E dan F. Oke. Sedangkan yang kita gunakan sehari-hari adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang berjumlah 10, di mana dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kalau dihitung jumlahnya adalah 10. Dan itu adalah bilangan yang digunakan oleh manusia. Relasi antara tiga sistem bilangan tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Pertama adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan tulis 2. Sebenarnya mereka mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama berbasis 2. Hanya untuk biner, karena dia adalah bilangan 2, maka 2 pangkat 1. Sedangkan oktal, karena baris 8, maka 8 adalah 2 pangkat 3. Sedangkan heksa adalah 2 pangkat 4. Sehingga kita bisa buatkan satu segitiga untuk menghubungkan ketiganya. Kita lihat di sini segitiganya dimulai dari biner yang paling atas, oktal dan heksa di kanan atau di kiri. Bisa kita pindah-pindah. Kenapa demikian? Karena yang menjadi pokok adalah bilangan berbasis 2-nya, yaitu biner, karena yang lainnya adalah turunan dari bilangan biner itu. Bisa dikatakan sebagai cabang ya dari bilangan biner. 2 pangkat tadi itu bisa mempengaruhi jumlah kotak. Kita contohkan biner, karena dia adalah 2 pangkat 1, maka hanya 1 kotak. Sedangkan oktal 2 pangkat 3 adalah 3 kotak, heksa adalah 4 kotak. Nilai kotak kita lihat untuk bilangan oktal yang paling belakang, semua dimulai dari belakang, yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sedangkan heksa adalah 2 pangkat seperti itu, sama. Jadi hanya ditambah bagian depannya saja, yaitu 2 pangkat 3. Dan ini kalau dihitung jumlahnya adalah 16. Contoh, misalnya kita akan mengkonversi bilangan biner ini ke dalam oktal. Karena oktal adalah 3 kotak, maka kita siapkan 3 kotak. Dan masing-masing angka biner di atas kita kirimkan ke kotak-kotak tersebut. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya kita tambah 3 lagi karena masih tersisa yang belum masukkan kotak. Seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita konversikan nilainya ke dalam bilangan. Untuk 3 kotak pertama yang di belakang, karena hanya 1 yang bernilai 1, maka itu adalah mewakili 2 pangkat 0 atau sama dengan 1 ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ya. Jadi sama dengan 1. Sedangkan yang di depan, kotak yang berikutnya, ada 2 yang berangka 1, yaitu yang paling depan yang nilainya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Sedangkan yang paling belakang adalah 1, sehingga nilainya menjadi 5. Sehingga kita tahu dari angka tersebut, maka heksadesimal tadi, biner tadi bernilai 51 oktal. Untuk heksadesimal, untuk hal yang sama, itu bernilai 4 kotak. Seperti ini, ya.
tetap nilainya per 4 kotak, yaitu 4 kotak yang pertama di belakang. Jadi yang khusus yang bagian ini adalah bernilai 8 karena 2 pangkat 3 kan, ini. Sedangkan yang lainnya bernilai 0 dan yang terakhir bernilai 1, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 9. Sedangkan yang 2 karena harusnya 4 kotak karena hanya dibutuhkan 2, cukup tulis 2 tapi menilainya sama, yaitu seperti ini. Sehingga bilangan yang sama tadi, ya, yang sama di biner tadi, kalau dikonvertikan dalam heksadesimal menjadi 29 heksadesimal. Nah, bagaimanakah kalau kita ingin mengkonversikan antara bilangan heksadesimal ke bilangan oktal? Ini merupakan implementasi dari cinta segitiga, di mana bilangan heksa dan oktal harus melalui bilangan biner. Langkah pertama, konversikan dulu ke bilangan biner. Langkah kedua, dari bilangan biner, nah, jadi misalnya dari heksa harus ke biner, dari oktal ke biner. Nah, dari biner tersebut dikurung dari belakang sesuai dengan sistem bilangan yang dikehendaki. Kalau kita dari oktal ke heksa, maka kita kurungnya adalah 4-4. Kalau dari heksa ke oktal, kurung di belakang 3-3. Langkah 3, konversi bilangan biner ke nilainya. Untuk mudahnya, lihat contoh. Ini ada bilangan heksa seperti ini. Ya, FA 16. Ini F, tahu apa? F adalah 15, A adalah 10. Bagaimanakah bilangan oktalnya? Yaitu kita siapkan dulu, karena ini adalah bilangan heksa, maka kita siapkan untuk 4. 4 untuk A, 4 untuk F. Jadi kita bagi 2. Ini untuk A, untuk F. Marilah kita isi kotak-kotak ini dengan bilangan biner. Karena A 10, maka isinya harus seperti ini. Ya kan? Sedangkan 15 itu isinya adalah ya seperti ini. Kalau dijumlahkan kan sama dengan seperti ini. Itu adalah 15. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bentuk bilangan binernya. Selanjutnya, dari bilangan biner tersebut dipindahkan ke oktal. Nah, ke oktalnya sama, kita siapkan 3, ya. Karena jumlahnya melebihi, kita siapkan sesuai dengan jumlah bilangannya. Kita pindahkan, masukkan semua ke dalam kotak, lalu kita kelompokkan 3-3. Kita lihat, kita ada bedakan 3 warna. Yang pertama orange, hijau, dan pink. Ya, kita mulai dari orange boleh, dari hijau boleh, dari pink boleh. Untuk yang pink itu nilai 2 karena posisinya adalah pada digit kedua, yang dimana adalah 2 pangkat 1. Sedangkan yang hijau itu ada 4, ada 2, ada 1, sehingga nilainya adalah 7. Sedangkan yang orange itu hanya ada 2 angka, yang depan tidak ada, jadi nggak kita hitung, menjadi 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah FA16 sama dengan 372 oktal. Kesimpulannya, oke, yang pertama, antara bilangan heksa dan oktal tidak bisa langsung dikonversi. Yang kedua, kedua bilangan tersebut sebenarnya sama-sama berbasis 2, hanya memiliki pangkat atau kepangkatan yang berbeda. Yang oktal adalah pangkat 3, yang heksa pangkat 4. Untuk itu perlu bilangan biner sebagai pengayomnya. Nah, pengayom di sini kita anggap sebagai teori yang kita bahas, yaitu teori cinta segitiga untuk konversi bilangan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.